Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hari ini kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dari wabah yang sedang melanda di dunia ini, yaitu COVID-19 atau dikenal dengan virus corona. Walaupun sedang ada musibah COVID-19, tapi kita tetap belajar. Nah, di pertemuan yang ketiga ini kita akan membicarakan tentang hakikat ibadah, tetapi berkaitan dengan tujuannya. Karena kemarin kita sudah berbicara tentang pengertian ibadah, pembagian ibadah, prinsip ibadah, maka kali ini kita akan membahas tentang tujuan beribadah. Nah, tujuan beribadah. Jadi kita sebagai orang Islam jadi harus tahu untuk apa sih beribadah itu, tujuannya apa Jangan sampai kita melakukan sebuah amalan yang kita tidak tahu tujuannya. Jadi nggak tahu, ibaratnya mau ke pasar mau ke pasar Panorama umpamanya, atau ke pasar Minggu, tapi nggak tahu tujuannya mau beli apa, kan kebingungan, ngambang ya. Nah, ternyata ibadah juga mempunyai sebuah tujuan. Nah, tujuan ibadah dalam Islam sesuai dengan latar belakang yang diwajibkannya ibadah bagi manusia, sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, itu ayatnya, tolong nanti dihafalkan, kalau pas tatap muka saya tadi, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Jadi itu tujuan ibadah. Tujuannya adalah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu tujuan ibadah kita. Jadi kembali kepada Allah. Di pembahasan yang sudah, ketika kita tertimpa musibah, kita harus mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tujuan ibadah kalau tadi sesuai dengan surat Az-Zariyat sesuai dengan surat Az-Zariyat ayat 56. Jadi tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku atau beribadah. Jadi intinya bahwa tujuannya adalah yang pertama tadi, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, tujuan ibadah ialah untuk membekali diri manusia serta menjaga eksistensi kehidupan manusia melalui pencapaian derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sesuai dengan surat Al-Baqarah atau sesuai dengan ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 21. Yang artinya, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Ini lagi tadi dijelaskan, jadi untuk menyembah, tidak aku ciptakan jin manusia kecuali untuk menyembah kepadaku, kata Allah. Ini juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 21 juga dijelaskan, sembahlah Tuhanmu, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang menciptakan dan menciptakanmu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Oke, selanjutnya untuk mencapai sasaran tersebut atau sasaran mardatillah tersebut dibutuhkan dua syarat, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl
ayat 128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Yang artinya sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi untuk mencapai tadi ya, untuk mencapai tujuan ibadah tadi, untuk mencapainya kita harus bertakwa dan berbuat baik, karena Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebajikan. Oke, selanjutnya itu tadi tujuan. Yang selanjutnya yaitu fungsi ibadah. Ya, secara umum ibadah dapat berperan sebagai alat untuk menumbuhkan kesadaran pada diri manusia bahwa ia diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi kepadanya. Ya, seperti yang sudah dijelaskan pada tadi. Jadi fungsi ibadah itu ya sebagai alat untuk bagaimana menumbuhkan diri kita bahwa kita ini sadar bahwa kita ini adalah ciptaan Allah, bahwa kita ini makhluk Allah. Jadi kita ini diciptakan oleh Allah itu untuk mengabdi, ya. Jadi untuk mengabdi kepadanya, untuk menyembah kepadanya. Nah, itu fungsi ibadah. Jadi fungsi ibadah itu ya menumbuhkan rasa kesadaran bagi kita bahwa diri kita ini adalah ciptaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tujuan sudah, ya, tujuan ibadah sudah, fungsi ibadah sudah. Nah, yang selanjutnya hikmah ibadah. Ya, hikmah dari apa yang sudah kita lakukan atau ibadah yang sudah kita lakukan. Yang pertama adalah kewajiban ibadah memiliki utamaan. Allah memerintahkan dan mewajibkan untuk beribadah. Tentunya Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui hikmah di balik perintahnya tersebut, ya. Jadi kewajiban kita sebagai umat Islam yang melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita dan mewajibkan kepada kita, tentulah ada hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Misalnya begini, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ya beriman dengan maksud untuk membersihkan hati dari syirik. Jadi contohnya itu. Jadi Allah itu mewajibkan kita untuk beriman kepadanya, percaya kepadanya, hanya percaya kepada Allah. Untuk apa? Tujuannya untuk membersihkan hati kita ini dari syirik, ya. Bisa tidak kita setelah kita beriman kepada Allah, satu, bersihkan hati kita dari kesyirikan. Jadi itu. Jadi hikmahnya itu, hikmah dari beriman maksudnya adalah untuk membersihkan hati kita dari syirik. Terus kewajiban sholat untuk mensucikan diri dari takabur. Diwajibkannya zakat untuk menjadi sebab diperolehnya rezeki. Ya, sholat ya untuk mensucikan diri kita. Ya, hikmahnya apa? Kita agar tidak takabur bahwa kita itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam gerakan-gerakan sholat itu ya kita sudah jelas, pertama mensucikan diri ya dari hadas kecil ataupun besar. Kenapa? Karena setiap kita mau melakukan sholat itu diwajibkan untuk bersuci, baik dari hadas kecil ataupun hadas besar. Ketika hadas kecil kita cukup dengan berwudu. Ketika hadas besar kita harus diwajibkan untuk
mandi wajib. Nah seperti itu, makanya itu mensucikan ya. Terus mensucikan diri dari takabur ya, yaitu tadi setelah kita melaksanakan sholat kan kita tahu dari tegak sampai sujud sampai hidung kita atau jidat kita ini sampai menyentuh ke tanah ya, itu sampai bersujud seperti itu kita, bahwa kita sejajar semuanya, bahwa kita ini rendah ya. Rendah maksudnya dibandingkan oleh kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah makanya kita tidak boleh takabur. Nah dengan sholat ya hikmahnya kita tidak takabur. Terus zakat ya, zakat itu menjadi salah satu ya sebab diperolehnya rezeki dengan kita berzakat, karena sebagian harta kita adalah harta milik orang lain yang yang berhak menerimanya, itu fakir miskin ya, itu perlu disantuni dan dizakati. Dan itu juga menjadi salah satu bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah diberikan rezeki ya. Jadi salah satunya itu. Oke, selanjutnya makna spiritual ibadah bagi kehidupan sosial. Yang dilakukan oleh manusia ya sudahlah pasti mempunyai makna ya. Jadi makna-makna yang terkandung dalam ibadah itu juga berimbas pada ibadah ya. Jadi makna dari spiritual ibadah bagi kehidupan sosial. Jadi ternyata ibadah juga berpengaruh kepada kehidupan sosial. Jadi berimbas. Apa imbasnya? Contohnya apa? Ibadah haji ya, diperintahkan ibadah haji itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang melaksanakan ibadah haji itu berpakaian sama semuanya ketika di Mekah ya. Ini memiliki makna bahwa semua muslim di mata Allah itu memiliki derajat yang sama, gitu kan? Jadi itu salah satu makna spiritualnya. Selanjutnya, kewajiban beramal bermakna bahwa ada hak orang lain dalam harta yang kita miliki, sehingga kita harus berbagi dan menyalurkannya, bisa melalui zakat, infak, sedekah maupun wakaf apabila kita mampu untuk berwakafnya. Ya, itu beberapa hal yang sudah saya sampaikan terkait dengan materi kita, terkait dengan banyak hal tadi. Ada tujuan ya, ada tujuan ibadah, ada fungsi ibadah, dan juga makna ibadah spiritual bagi kehidupan sosial. Jadi ternyata apa yang sudah dilakukan kita atau yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga tidak hanya tentang spiritual kita, tapi juga dalam kehidupan sosial juga berpengaruh. Itu ada beberapa hal. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.